Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Aradia STMT sebagai dosen pengampu mata kuliah Representasi Pengetahuan dan Penalaran. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok tentang pengembangan sistem berbasis pengetahuan dengan menggunakan ProTG yang sudah diselesaikan oleh kelompok kami, yang berjudul Pengembangan Sistem Rekomendasi Buku Perpustakaan Berbasis Ontologi menggunakan ProTG. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada Kotrunada Anakia dengan ujung NPM 100, lalu ada Ardi Rahadian dengan ujung NPM 103, lalu ada Nizar Ilham Setiawan dengan ujung NPM 106, lalu ada Nadia Putri Jayanti dengan ujung NPM 115, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Jidan Adiwijaya dengan ujung NPM 122 sebagai moderator. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai cara unduh dan instalasi dari aplikasi Protege. Yang pertama, untuk cara unduh dari aplikasi Protege itu sendiri, tentunya masuk terlebih dahulu ke website Protege, yaitu https://protege.stanford.edu. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Selanjutnya, klik download now. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Selanjutnya, klik download for Windows. Nah, apabila kita belum pernah melakukan sama sekali unduh aplikasi tersebut, maka akan muncul pop-up form registrasi. Maka dari itu, isi terlebih dahulu form registrasi tersebut, terutama untuk kolom-kolom yang wajib diisi. Di sini saya mengisi kolom nama, kolom email, dan kolom project description. Setelah mengisi kolom-kolom tersebut, klik register. Maka proses unduh dilakukan. Nah, apabila telah muncul pop-up seperti berikut, berarti proses unduh sedang dilakukan. Tunggu saja hingga prosesnya selesai dilaksanakan. Kemudian, apabila selesai, ekstrak filenya. Nah, sebelum melakukan proses instalasi, pastikan terlebih dahulu apa-apa saja path yang ada di environment variables. Kita bisa dengan melakukan klik control panel terlebih dahulu, kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Di sini kita klik System and Security. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, di sini kita klik System. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Selanjutnya, klik Advanced System Setting. Nah, maka akan muncul pop-up seperti berikut. Selanjutnya, klik Environment Variables. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Untuk memastikan apa-apa saja path yang ada di dalam Environment Variables, kita klik Path, kemudian klik Edit. Maka akan muncul apa-apa saja yang ada di environment variables. Di sini kita pastikan terlebih dahulu apakah ada path Java, dan di sini dipastikan ada ya. Jadi, untuk proses edit environment ini dibatalkan karena sudah dipastikan path Java-nya ada. Untuk itu, cancel semua proses edit environment variables yang tadi dilakukan. Selanjutnya, kita lanjut ke proses instalasi aplikasi. Yang pertama, klik dulu file Protege 5.6.5 yang sudah diekstrak tadi sebelumnya. Kemudian, double tap Run, maka akan muncul command prompt seperti ini. Selanjutnya, command prompt akan melakukan proses instalasi secara otomatis dan tunggu saja proses ini selesai dilakukan. Setelah itu, apabila proses instalasi telah selesai, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Setelah itu, untuk penjelasan dari pengenalan lingkungan kerja tools itu akan dijelaskan oleh rekan saya Nizar. Kepada Nizar dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya ada pengenalan lingkungan kerja tools. Yang pertama itu ada apa itu Protege. Jadi Protege ini adalah software open source yang digunakan untuk membuat dan mengelola ontologi RDF dan OWL, serta dikembangkan oleh Stanford University. Yang kedua ada fungsi utama dari Protege.
yaitu untuk mendesain struktur data semantik, ada kelas, properti, dan individual. Yang kedua ada visualisasi dan validasi hubungan antar entitas. Yang ketiga ada mendukung ekspor ke format RDF, XML, Turtle, dan OWL. Lalu selanjutnya ada yang ketiga ada fitur protege. Yang pertama ada GUI yang intuitif. Lalu yang kedua ada dukungan listening menggunakan listening seperti Hermite atau Pilot. Yang ketiga ada plugin untuk visualisasi ontologi dan integrasi Spark. Dan yang keempat ada komponen utama. Yang pertama ada kelas tab, yaitu untuk membuat hierarki kelas seperti buku, pengguna, penulis. Yang kedua ada objek property tab, ini untuk mendefinisikan relasi antar entitas, misal seperti disukai oleh. Yang ketiga ada individual tab, ini untuk menambahkan instansi nyata, misalnya seperti Laskar Pelangi. Yang keempat ada listener, ini untuk mengecek konsistensi dan inferensi otomatis. Lalu yang terakhir yang kelima ada lingkungan kerja. Yang pertama ada OS yang bisa dikerjakan di Windows, macOS, dan Linux. Lalu ada Java, ini wajib terinstall untuk Protege yang berbasis Java. Dan yang ketiga ada export RDF, itu RDF atau XML, OWL, TTL, ini untuk digunakan di sistem lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan mengenai deskripsi persoalan kasus, di mana saat ini sistem pencarian buku di perpustakaan masih bergantung pada percocokan kata kunci sederhana seperti judul ataupun pengarang, tanpa memahami konteks isi dan juga hubungan antara topik buku. Hal ini menyulitkan pengguna menemukan buku yang benar-benar relevan dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi dan juga akurasi pencarian buku, diperlukan sistem rekomendasi berbasis ontologi yang dapat menggambarkan pengetahuan tentang buku dan juga preferensi pengguna secara semantik. Nah, jadi masalah utama yang kami temukan dalam sistem perpustakaan saat ini tuh adalah keterbatasan cara pengguna dalam mencari dan juga menemukan buku. Nah, biasanya sistem itu hanya menyediakan fitur pencarian berbasis kata kunci, seperti yang sudah dijelaskan di PowerPoint tersebut, slide tersebut, berdasarkan judul ataupun nama pengarang. Hal ini tentu sangat terbatas ya, karena tidak semua pengguna juga tahu persis gitu apa yang mereka cari. Bahkan seringkali kata kunci yang dimasukkan juga tidak sesuai dengan metadata yang tercatat dalam sistem, sehingga hasil pencariannya juga tidak relevan. Nah, jadi misalnya buku tentang kecerdasan buatan ataupun pembelajaran mesin, nah sangat berkaitan, tetapi sistem konvensionalnya itu tidak bisa mengenali keterkaitan itu. Nah, jadi akibatnya banyak informasi yang sebenarnya relevan justru tidak ditampilkan gitu. Nah, jadi hal itu bisa jadi permasalahan yang serius ya, terutama ketika koleksi perpustakaan itu semakin besar dan juga kompleks. Jadi pengguna itu menjadi kesulitan menemukan referensi yang tepat dan akhirnya mengandalkan pencarian manual atau rekomendasi dari orang lain. Jadi persoalan ini tuh penting untuk ditangani agar perpustakaan juga tidak hanya menjadi tempat penyimpanan buku, tapi dapat jadi pusat distribusi informasi ya yang efektif dan juga cerdas ya. Lalu next, untuk selanjutnya ada pun deskripsi dari solusi penyelesaian kasus. Untuk mengatasi keterbatasan pencarian buku berbasis kata kunci, dikembangkan sistem rekomendasi berbasis ontologi menggunakan Protege. Nah, ontologi digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan tentang buku, topik, kategori, dan juga preferensi pengguna secara semantik. Dengan pendekatan metodologi, sistem ini dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih relevan berdasarkan hubungan konseptual antar entitas, bukan sekadar pencocokan kata saja. Nah, jadi sebagai solusi ya atas masalah yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, kami itu merancang sistem rekomendasi yang berbasis ontologi, di mana tujuannya itu agar sistem itu tidak hanya mengenali kata, tetapi juga memahami makna dan juga hubungan antar konsep dalam domain buku tersebut. Misalnya, jika seseorang mencari buku tentang
teknologi informasi, maka sistem itu dapat merekomendasikan buku yang juga membahas jaringan komputer, sistem informasi, ataupun keamanan data. Karena hal itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, untuk membangun sistem ini, kami juga menggunakan Protege, yaitu sebuah perangkat lunak open source yang dirancang khusus untuk membuat dan juga mengolah ontologi. Nah, ontologi sendiri itu merupakan representasi formal dari pengetahuan dalam bentuk konsep dan juga hubungan antar konsep. Dalam proyek ini, ontologi kami mencakup berbagai elemen seperti kategori buku, topik-topik pembelajaran, jenis pengguna, serta preferensi bacaan dari mereka. Nah, jadi kami itu mengikuti pendekatan pengembangan metodologi ya, yang membantu kami itu menyusun langkah-langkah mulai dari analisis domain, penentuan kelas-kelas dan juga relasi, hingga dokumentasi dan validasi ontologi. Nah, dengan struktur ini, sistem dapat memberikan rekomendasi yang bersifat semantik, yang artinya itu berdasarkan pemahaman konseptual gitu, bukan hanya teks yang sama saja gitu. Jadi ada hubungan keterikatan gitu antar satu sama lain ya. Nah, jadi harapannya itu sistem ini bisa memberikan pengalaman pencarian yang lebih personal dan cerdas serta membantu pengguna itu menemukan buku sesuai dengan kebutuhan mereka meskipun mereka itu tidak tahu secara spesifik apa yang harus dicari. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin-poin penting dalam penerapan kasus menggunakan tools. Yang pertama ada pemodelan ontologi, di mana di dalamnya terdapat mendefinisikan kelas-kelas dan mendefinisikan properti objek. Lalu yang kedua ada input data individual, di mana di dalamnya terdapat memasukkan data spesifik pengguna dan memasukkan data buku. Lalu yang ketiga ada definisi aturan rekomendasi, di mana di dalamnya untuk membuat aturan logika di SWRL tab, yang kepanjangan dari Semantic Web Rule Ontology Language. Lalu yang keempat ada eksekusi inferensi, di mana di dalamnya untuk menjalankan reasoner empty dan memicu eksekusi aturan SWRL. Lalu yang kelima ada query dan verifikasi hasil, menggunakan DL query untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan rekomendasi, dan hasil menunjukkan buku yang direkomendasikan. Lalu yang keenam ada visualisasi, di mana di dalamnya terdapat visualisasi menggunakan ontograph. Lalu yang ketujuh ada rules untuk rekomendasi, di mana di dalamnya ada aturan SWRL tab. Pada poin visualisasi dan rules rekomendasi akan dijelaskan lebih lanjut pada demo aplikasi yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sekarang kita sudah berada di tampilan awal dari aplikasi UTG. Pada bagian ini kami akan mendemonstrasikan prototipe sistem rekomendasi buku berbasis ontologi yang telah kami kembangkan menggunakan Protege. Tujuan dari sistem ini adalah untuk merekomendasikan buku kepada pengguna berdasarkan referensi dari genre yang mereka miliki. Pertama-tama kita menuju tab kelas. Ontologi kami ini mendefinisikan beberapa kelas inti. Pertama ada buku, lalu ada buku favorit pengguna, genre, penerbit, pengguna, topik, penulis, dan ulasan. Lalu untuk menghubungkan antara entitas-entitas ini direpresentasikan menggunakan objek properties. Di sini terdapat beberapa objek properties, yaitu ada topik tentang yang menghubungkan antara buku dan topik, lalu ada dipinjamkan oleh yang menghubungkan antara buku dan pengguna, lalu ada ditulis oleh yang bukan antara buku dan penulis, lalu ada memiliki genre yang menghubungkan antara buku dan genre, dan lainnya. Lalu selanjutnya kita bisa masuk ke tab individual by class. Di sini kami telah mengisi data-data yang diperlukan
Misalnya kita pada kelas pengguna. Di sini kami memasukkan misalkan pengguna yaitu Ardi dan Budi. Misal kita pada pengguna Ardi. Di sini kami mendefinisikan pada data properti yaitu nama pengguna yaitu Aldi, lalu preferensi rating minimumnya yaitu 4. Lalu pada objek properti kami mendefinisikan bahwa pengguna Aldi ini menyukai genre yaitu fantasi dan menyukai topik yaitu horor. Lalu misal kita pada kelas O, kami telah memasukkan data buku misalkan ada Harry Potter, buku It, lalu buku Laskar Pelangi. Misal kita pada buku Laskar Pelangi, pada data properti di sini kami telah mendefinisikan bahwa buku Laskar Pelangi memiliki SBN berikut, lalu ada memiliki judul yaitu Laskar Pelangi dan tahun terbit 2005. Misal selanjutnya kita mendefinisikan pada buku Laskar Pelangi ini pada objek properti yaitu bertopik tentang topik pendidikan, lalu direkomendasikan untuk pengguna Ardi dan dan di sini juga diterbitkan oleh misalkan Gramedia Pustaka Utama ditulis oleh Antia Hirata, lalu ada memiliki genre yaitu genre fantasi dan romansa. Untuk selanjutnya kita bisa ke SORL tahap. Jadi jantung dari sistem rekomendasi ini adalah sebuah aturan SORL yang sederhana namun kuat. Dapat dilihat ini merupakan aturan dari sistem ontologi yang kami buat. Jadi aturan ini mendefinisikan bahwa jika seseorang pengguna menyukai suatu genre dan sebuah buku memiliki genre yang sama, maka buku tersebut direkomendasikan untuk pengguna tersebut. Selanjutnya, kami akan demonstrasikan bagaimana sistem ini dapat merekomendasikan buku kepada pengguna. Sebelum itu, di sini kami harus mengecek terlebih dahulu bahwa reasoner Helmut sudah aktif dan tersinkron. Nah, selanjutnya kita dapat ke tab DL Query. Di sini terdapat bagiannya itu ada query dan query result. Di bagian query di sini kita memasukkan query untuk logika menghasilkan untuk menampilkan hasil inferensi. Dalam kasus ini kita menggunakan contoh pengguna Ardi. Setelah itu kita tekan execute. Jangan lupa di sini kita mencentang bagian instance. Nah, maka pada bagian query result di sini dapat dilihat rekomendasi dari buku dan pengguna Ardi yaitu buku Harry Potter dan buku Laskar Pelangi. Hal ini terjadi karena pengguna Ardi menyukai genre fiksi dan petualangan, maka muncul buku Harry Potter dan Laskar Pelangi. Untuk selanjutnya kita dapat ke tab pantograf. Pada bagian ini berfungsi untuk visualisasi dari struktur dan hubungan antar entitas dalam ontologi yang telah kami bangun. Jadi kami menggunakan plugin Autograph di Prodigy. Autograph ini menyajikan representasi grafis dari kelas-kelas dan properti yang saling terkait, memungkinkan visualisasi yang intuitif terhadap basis pengetahuan kami. Pada bagian autograph ini terdapat node atau kotak. Pada ini merepresentasikan kelas-kelas, misal ada buku, pengguna, genre, dan lainnya. Lalu ada panah
yang merepresentasikan hubungan antar kelas. Nah, maka dapat lihat sini merupakan visualisasi dari struktur dan hubungan antar entitas dalam ontologi kami. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan. Kesimpulan pada pembahasan yang sudah dipaparkan adalah proyek ini telah berhasil mengembangkan dan mendemonstrasikan implementasi sebuah sistem rekomendasi buku berbasis ontologi dengan memanfaatkan web ontologi language dalam lingkungan Protege. Kami berhasil membangun sebuah basis pengetahuan yang memodelkan domain perpustakaan, termasuk kelas-kelas dan properti yang merepresentasikan hubungan antar entitas. Kontribusi utama dari penelitian ini terletak pada penerapan semantik web rule language untuk mendefinisikan logika rekomendasi dinamis. Aturan SWRL secara efektif memungkinkan inferensi otomatis terhadap buku-buku yang relevan bagi pengguna berdasarkan preferensi genre mereka. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.